Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kinan Garden bersama saya Ijong di sini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton channel ini dalam keadaan sehat dan pastinya rezekinya makin dilancarkan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat pestisida nabati berbahan dasar tembakau yang tidak lain teman-teman mungkin tahu kalau tembakau itu merupakan bahan dasar dari rokok. Mungkin teman-teman di rumah perokok pasti tahu kan tembakau itu apa. Oke, jadi kita simak videonya sampai selesai ya. Akhirnya sekarang itu mengatakan Oke teman-teman, jadi ini teman-teman tembakau yang sudah saya siapkan, yang saya baru beli di pasar-pasar terdekat di dekat rumah saya. Saya yakin teman-teman nggak bakal kesusahan mencari tembakau ini teman-teman, karena saya yakin sebagian penduduk Indonesia semua pasti suka rokok. Tapi kan rokok-rokok lintingan ini merokok tradisional lah. Sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya tuh zaman-zaman rokok-rokok linting tuh. Mungkin lagi biar hemat tuh mungkin ya. Nggak tahu juga karena saya juga bukan perokok. Mungkin mas kameramennya ngerokok. Oke, jadi tips yang saya akan berikan adalah tembakonya teman-teman. Teman-teman harus mencari tembakau yang baunya sangat keras teman-teman. Kenapa gitu? Karena supaya belalang dan hama-hama seperti kutu, trips dan belalang dan ulat-ulat yang nggak bagus buat tanaman kita akan menjauh teman-teman, karena ini bau yang sangat menyengat akan sangat menghalau mereka berkembang biak di daun-daun kesayangan kita. Oke teman-teman, jadi kandungan yang ada di dalam tembakau ini adalah kandungan nikotin teman-teman. Seperti yang kita tahu, nikotin itu merupakan apa namanya ya, kayak bisa di saat kita hirup rokok itu akan menimbulkan kesan bahagia yang kita dapatkan dari hormon dopamin teman-teman. Jadi nikotin itu memacu tubuh kita untuk memproduksi hormon dopamin yang akan membuat kita bahagia. Tapi teman-teman, selain nikotin juga teman-temannya, uang juga bisa bikin bahagia teman-teman. Jadi saat kita banyak uang pasti kita akan bahagia. Sombong amat. Jadi di sini saya sudah menyiapkan air sekitar 1 literan teman-teman. Ini akan saya masukkan tembakaunya teman-teman. Saya pakai satu aja, 1 jumput segini. Nah ini kalau buat cara seperti ini agak lama ya teman-teman. Saya sih lebih menyarankan teman-teman merebus air sampai mendidih lalu dicemplungkan ke sini teman-teman. Kalau ini cara tradisionalnya kita biarkan selama 12 jam baru airnya bakal airnya bakal buta, itu warnanya seperti warna teh teman-teman. Jadi setelah dia udah buta baru bisa kita pakai. Oke, kita tunggu 2000 years later. Nah jadi ini teman-teman, airnya ketika sudah mencapai, aduh kok susah buka. Susah bukanya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke teman-teman, jadi ini teman-teman, airnya sudah buta dan berwarna seperti air teh teman-teman. Jadi ketika airnya sudah berwarna seperti ini, berarti ini sudah menjadi sudah menandakan zat-zat nikotin yang ada dalam tembakau ini sudah mulai menyatu dengan air nih teman-teman. Jadi ini dah yang kita butuhkan. Ntar saat kita mau nyiram tuh ya, kalau bisa jangan sampai ini masuk ke spet semprotannya, ntar bisa mampet ya. Ini udah kita bisa biarnya sini dah. Ini juga lumayan nih, karena ntar sih masih belum begitu pucat. Biasanya kalau udah pucat baru dia udah nggak bisa kepake. Ini masih bisa pakai, lumayan lah. Biarkan, mungkin kurang lama, mungkin sampai besok mungkin bisa pakai. Nah teman-teman,
Jadi air yang sudah kita taruh di sini bisa sampai sekitar sebulanan lebih teman-teman. Jadi kita bisa taruh dalam kulkas agar bisa awet lah, lebih awet. Jadi ntar pas kita akan mau pakai bisa kita pakai langsung. Jadi nggak bakal kebuang untuk sehari itu. Jadi bisa kita simpan untuk ke hari-hari berikutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan semprotan yang berukuran 2 liter teman-teman, tapi saya pakai airnya 1 liter aja teman-teman. Jadi karena berhubung airnya cuma 1 liter, saya memberikan air tembakau ini sekitar 100 ml teman-teman, kurang lebih 100 ml lah. Dikit kan? Biarpun dikit tapi efeknya sangat besar buat tanaman kita teman-teman, untuk mengusir hama. Oke, saya masukkan. Ini ada saringannya biar nggak macet nanti kena. Nah, sudah teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan sedikit sabun cuci piring teman-teman, karena yang seperti kita tahu ada jenis seperti ulat bulu teman-teman, dia tuh kayak waterproofing itu teman-teman. Jadi saat kita siram dengan air atau hanya menggunakan air tembakau aja, air tembakaunya tuh hanya lewat aja di badannya teman-teman. Seperti analoginya gimana ya? Teman-teman bisa pernah punya colocasia nggak? Colocasia di rumah kan teman-teman pasti tahu kan? Colocasia kalau dikasih air biasa kan kayak dia airnya tuh kayak ditolak. Nah seperti itu dah mekanisme dari ulat bulu teman-teman. Jadi sekarang saya akan menggunakan tambahan ini dikit aja teman-teman, hanya satu kecerotan aja, sama dengan 1 sendok makan. Sudah dikocok, sudah ditutup. Sekarang kita kocok. Soalnya ini kalau air dicampur sabun ini kan lumayan juga nih. Dia juga bisa kayak cacing-cacing di dalam tanah tuh takut sekali teman-teman sama sabun cuci piringnya teman-teman. Ini sangat bagus banget. Saya pakai Sunlight. Ini bukan di endorse ya, saya cuma ini aja. Oke, sekarang kita akan mencari tanaman-tanaman yang ada hama thrips atau hama spider mites atau apapun. Saya akan ropong dulu rawang-rawang. Oke, yuk kita ikutin. Mana nih dia nih? Kok nggak ada ya yang coba kita. Nah, susah banget nih teman-teman. Ini saya kebetulan nggak ada nemu hama thrips sama hama, karena saya juga setiap seminggu sekali teman-teman, karena berhubung ini kan pupuknya pupuk organik, jadi saya setiap minggu tuh saya pasti bakal semprot nih. Ya kan kita cari lagi, mungkin ada di belakang. Insektisida ini juga berfungsi ke berbagai macam tanaman teman-teman ya, nggak cuma tanaman philodendron aja. Tillandsia pun juga sangat rekomen buat ini, karena dia kan kok tillandsia nih agak-agak repot teman-teman, karena kalau pakai insektisida kimia itu sering dia gosong tuh teman-teman, kayak ada polkadotnya itu. Tapi ini alhamdulillah saya udah ada setahun saya pakai insektisida buatan sendiri dari tembakau ini. Alhamdulillah nggak ada yang kayak gitu-gitu teman-teman, karena dulu saya pakai yang kimia itu mungkin karena Bali panas mungkin ya, jadi saat panas kena sorot itu jadi agak ada polkadotnya kayak gosong-gosong itu. Nah ini teman-teman, nih akhirnya nih ketemu teman-teman penyakitnya. Nah biasanya alocasia atau keladi-keladian ini sangat disukai dengan spider mites, kayak seperti spider mites ya. Ini kalau nggak cepet-cepet kelihatan nggak? Kalau nggak nih telur-telurnya nih, ini kan telur-telurnya nih. Kalau nggak cepet-cepet kita atasi ini,
bakal menyebar ke teman-teman lainnya. Aduh, coba saya lihat fenomena saya ini. Wah, ini kena nih teman-teman. Ini salah satu, belum terlalu parah sih. Cuma ya kalau semakin didiem-diemin dia makin bahaya. Ini kan ini telur-teluran ini. Sebenarnya kalau solusinya sih cuma ada dua sih. Entah kita mau tinggal dipotong aja atau disemprot dengan obat. Tapi kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Saran saya sih memang setiap seminggu sekali kita harus semprot rutin untuk mencegah teman-teman. Tapi kalau udah kena penyakit ini setiap hari aja disemprot nggak masalah. Setiap hari, jadi biar KO dia ininya, si kutu-kutunya nih. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, alocasia ini sangat diminati oleh kutu spider mites. Ini sebenarnya kalau saya tega nih saya potongnya, cuma kan kasihan nih kalau saya potong dia nggak ada daun kan, dia untuk berfotosintesis kan membutuhkan daun teman-teman. Jadi kita kasih ini aja. Ntar saya akan, kebetulan hari ini jadwalnya untuk menyemprot tembakau, air tembakau ini, pupuk nabati. Saya akan menggunakan semprotan saya yang besar itu biar rata. Biasanya dia di belakang-belakang daun tuh teman-teman. Keladi-keladian ini sangat diminati. Di belakang-belakang daun ini sangat di spider mites itu kalau nggak segera dia tangani bakal bikin daun semakin mengecil teman-teman. Oke, ini saya pakai udah teman-teman penyemprotannya ini. Jadi biar, karena udah jadwalnya seminggu sekali saya pakai ini untuk menghalau kutu-kutu dan biasanya kupu-kupu sih teman-teman yang banyak di sini. Kupu-kupu tuh suka dia ngasih telur-telur teman-teman, jadi bikin ulat apa namanya yang jadi kupu-kupu lah pokoknya. Jadi sebelum dia menjadi kupu-kupu dia kan jadi ulat dulu. Nah itu dah musuh dari petani-petani tanaman hias seperti saya ini teman-teman. Nah ini teman-teman, sini lagi teman-teman. Kalian bisa lihat saya semprot gini aja teman-teman. Ini yang tadi kena kutu tadi langsung kabur teman-teman. Nih tripsnya tuh udah kabur dia langsung. Karena baunya kan sangat menyengat banget ya teman-teman. Jadi selain kutu-kutu, virus-virus, jamur-jamur juga takut teman-teman sama air tembakau ini teman-teman. Jadi air tembakau ini fungsinya selain itulah, selain kutu-kutu, virus-virus seperti jamur sangat takut sama ini teman-teman. Jadi dijamin teman-teman, kutu kebul, kutu sisik, dan kutu-kutu yang merugikan, kutu-kutu kupret bakal hilang teman-teman. Kena dia nikotin dari tembakau ini teman-teman, mabur dia.
Oke teman-teman, jadi segini dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Dan jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share teman-teman ya. Sama minta dukungan untuk like dan subscribe tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, saya mau lanjut nyiram dulu. Oke.